Cut. Organik cair dengan penambahan IM4 efektif mikroorganisme. Jadi ini sebetulnya kami itu kerjasama dengan Boja Farm. Boja Farm itu salah satu perkebunan 11,8 hektar di bawah kaki Gunung Salak. Ya, salah satu pemerhati Pak John Tumewa, dia menanam beberapa herb and spices. Jadi saya sudah beberapa kali ke sana, sudah beberapa kali demo, sudah beberapa kali membuat makanan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kebun itu. 11,8 hektar, lumayan luas. Ya. Sampah adalah bahan yang tidak berguna. Nah, jadi setiap kali praktek, semua limbah baik sayuran, ikan, daging itu terbuang percuma gitu. Terus kemudian saya jadi terpikir bagaimana kalau limbah-limbah itu kita bikin menjadi satu pupuk. Awalnya kita mau coba bikin dua jenis pupuk, satunya pupuk organik cair, satunya pupuk kompos. Karena medianya berbeda tapi perlakuannya sama. Nah, akhirnya kita pilah-pilah, ya karena gini, tumbuhan itu akan bisa berbuah lebat kalau misalkan kandungan pupuknya itu mengandung protein. Berarti kita pisahkan antara hewani dan nabati. Ya. Terus kemudian secara umum komponen yang paling banyak terdapat pada sampah adalah tumbuh-tumbuhan. Maksudnya bahan pangan yang banyak ada di Ekspor Tinggi Pariwisata Trisakti adalah antara sayuran maupun hewani tadi. Jadi saya melihat itu terbuang percuma begitu aja. Bagaimana kalau kita manfaatkan menjadi pupuk? Nah, kemarin juga sebelumnya ada rencana kita mau bikin kebun herb and spices, kebun rempah sebetulnya di bawah di dekat ruang engineering. Tadi mau pakai pupuk, terus kemudian ternyata ada S2 buat di atas, ya cuman pohonnya belum ada. Ya, dan kemarin juga kebetulan ketemu dengan orang Nado, mereka mau bisa memberikan bibit vanili. Vanili yang baru praktek di STP. Jadi gini, sekali praktek setiap harinya saya sudah menghitung kita mendapat kurang lebih 10 kilo sampah setelah dipilah. Ya, kebetulan drumnya sudah sebagian sudah dibuat. Ya, cuman proses sudah tidak berjalan karena ada konflik. Terus kemudian tujuannya mengetahui berapa banyak pupuk organik cair yang dihasilkan dari limbah dapur praktek di STP Trisakti. Harapan kami dari 10 kilo sayuran itu mungkin dapat dihasilkan kurang lebih sekitar 1 liter pupuk organik cair. Ya. Terus kemudian manfaat penelitian tentunya bagi kami dapat mengetahui berapa banyak VOC yang dihasilkan selama 1 minggu praktek. Jadi kalau praktek kita dari Senin sampai Jumat, jadi nanti kalau kita hitung rata-rata kita sudah dapatkan jumlahnya. Karena sekali praktek itu dihasilkan seharinya 10 kilo, kurang lebih 10 kilogram sampah. Berarti kalau 2 kitchen kurang lebih sekitar 20 kilo. Terus kemudian bagi masyarakat khusus dalam bidang pertanian diharapkan untuk memberikan informasi tentang pemanfaatan limbah organik. Nah, ini harapan kami dengan kami menghubungin Boja Farm di Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk. Harapan kami hasil pupuk kami bisa diimplementasikan ke sana. Jadi mungkin ada penelitian lanjutan yang kami coba buat bersama dengan teman-teman dari IPB. Nah, landasan teorinya, pupuk organik menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/4/HK 060. Metode penelitiannya, ya, observasi dan studi kepustakaan. Terus kemudian alat-alatnya sederhana, saya pakai limbah juga, ada gentong, ada botol aqua dan sebagainya. Terus kemudian bahan-bahan, ada sampah organik, ya, tambah dengan IM4, ya, ditambah gula pasir atau merah. Ini bisa dikasih dengan air tebu. Kemudian saya pakai gula pasir dan gula merah. Ya, ini prosedur penelitiannya. Ya, kita pakai gentong nanti yang lebih praktis. Ya, terus dan sampainya akan menjadi cairan. Nah, ini alatnya. Ini alatnya. Habis. Tempat di kitchen. Ya, beli bekas. Ya, terus kemudian nanti kita bolongi, kita masukkan sampahnya, kita tekan. Terus kemudian nanti ada beberapa yang memang harus dirajang. Jadi setiap praktek mahasiswa itu saya kasih ember kecil.
Jadi mereka harus milah mana sampah tanaman, mana sampah hewani. Ya, kemudian masukkan ke dalam plastik, dimasukkan ke dalam gentong yang terpisah. Ya, gentongnya sudah ada, tinggal kita lakukan karena memang lagi COVID gini sehingga hasilnya tidak maksimal karena nggak ada sampahnya. Oke, saya rasa cukup membuat uji coba di minuman. Sebelumnya saya dulu kebetulan latar belakang saya ini sama dengan Pak Alif di makanan, tapi ketuanya ini adalah memang expert di minuman, si Ibu Roberto Ladoria. Saya diminta untuk membantu dalam penelitian pembuatan minuman ini. Apa yang latar belakangi? Yang pertama adalah sekarang itu minuman infus sangat marak, ya. Hampir kita ke tempat manapun, ke pesta atau kemana, rata-rata tuh pasti ada saja minuman infus, entah itu dari lemon atau dari apa, pasti. Ya, akan kita temui minuman infus ini. Kemudian kenapa kita tertarik untuk mengambil buah anggur ya sebagai kontrolnya di sini? Karena kebetulan mahasiswa yang kita ajak ini dia itu punya usaha ya di bidang minuman. Itu kalau buat minuman anggur jus itu ampasnya dibuang, tidak digunakan atau dibuang percuma saja. Akhirnya kita coba, kita buat minuman infus, bisa nggak dari batang kemudian bijinya itu dibuat minuman infus. Ini tujuannya belum diketahuinya perubahan, nanti ada kontrol jadi buah kita bandingkan dengan minuman infus dari batang kemudian biji dari si anggur itu. Ini permasalahannya kemudian tujuannya, kemudian tujuan pustaka, minuman infus, pomace. Nah kalau pomace sini itu semua ampas itu bisa dari buah zaitun, kemudian anggur yang meliputi biji, batang. Jadi batang di sana batang bukan pohonnya profet, tapi batang itu adalah antara buah ke buah lah gitu yang bisa dibuang nggak digunakan. Komposisinya seperti ini. Ini semua ada penjelasannya di proposal kami. Ini kami skip aja. Nah, ini alur pembuatan produknya uji cobanya. Alat, kemudian gramasinya, perbanding kontrol ada 30, 90 dan 60. Masukkan bahan, kemudian diamkan. Nanti akan ada 4 jenis produk uji coba. Ini metodenya ada eksperimen, analisis datanya organoleptik, kemudian hedonik. Waktu itu kita mau bandingkan, ya, adakah perbedaan dari segi warna, aroma, rasa antara infus kontrol dengan perlakuan. Kemudian hedonik, orang suka yang mana antara kontrol dengan perlakuan. Seperti itu. Ini rancopnya. Bahan yang kita gunakan 100 gram buah anggur. Kemudian perlakuannya itu ada 30, 60 dan 90 gram. Airnya sama. Ya, akan nanti menghasilkan minuman infus. Kurang lebih seperti itu gambaran eksperimennya. Mungkin demikian yang saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk ini sih sebetulnya cuma iseng aja supaya lebih viral namanya gitu kan. Nah, kita cari nama yang menarik lah. Jadi pakai cookies berat gitu ya. Jadi nanti brandingnya bisa lebih cepat naik gitu insya Allah. Nah, ini substitusi tepung biji durian, modernisasi dan inovasi kuliner khas Kota Serang sebagai upaya pemanfaatan. Kalau kita lihat Serang ini tidak terlalu jauh dari Jakarta karena pembatasannya adalah 200 km dari pusat kampus kita. Jadi kami pilih salah satu tempatnya adalah di Kabupaten Lebak, Kecamatan Tak-Takan. Kenapa? Karena ternyata di sana banyak sekali penghasil durian lokal terutama gitu ya, di daerah Pandeglang. Memberikan keuntungan bagi masyarakat jelas ya, karena hasil panen yang berlimpah dikeluarkan dari daerah tersebut, tapi ternyata di daerah sana juga masih berlimpah, harga duriannya sangat murah. Namun pada saat buah durian berlimpah ini bijinya kemudian kulitnya tidak termanfaatkan dengan baik gitu. Kemudian menimbulkan adanya masalah limbah durian yang berupa biji, minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dari daerah sekitar situ bagaimana mengolah hasil limbah ini. Tadi saya sebutkan di sini, tepung biji durian ini memiliki pengaruh positif yaitu memberikan rasa gurih dan memiliki aroma yang harum. Jadi nggak usah pakai butter vanili lagi atau vanilla butter, tapi digantikan dengan aromanya sendiri dari
biji durian ini. Mempunyai kandungan protein yang rendah daripada tepung terigu. Jadi kalau orang yang nggak mau terlalu tinggi protein atau gluten terlalu tinggi, kita bisa substitusi ke tepung durian. Tapi memang harus mass production. Mengurangi ketergantungan terhadap terigu, maka perlu dicari sumber tepung lainnya. Kalau sekarang di Jawa itu kan banyak sekali dari cassava, dari umbia dan sebagainya. Nah, kita coba memanfaatkan dari pohon panen lebih dari 56.000 kuintal. Jadi kalau dilihat di DKI Jakarta, bukan cuma dari Lampung, Medan dan sekitarnya, ternyata durian dari Pandeglang atau dari daerah Lebak ini merajai di wilayah DKI Jakarta sampai ke Bogor. Gitu ya. Untuk sampai bulan Agustus saya rasa nggak uber ya, karena banyak sekali yang saya harapkan bisa keluar di sini. Kenapa? Karena targetnya adalah hasil penelitian ini tidak disimpan lagi di dalam puslit, tapi kita bisa kembangkan menjadi PKM ke masyarakat. Dari PKM inilah nanti berkembang masyarakat sudah mempunyai bentuk atau model yang mereka bisa buat selanjutnya sampai ke nilai kemasan untuk siap menjadi bahan oleh-oleh daerah Lebak Banten tadi. Jadi ada beberapa urutan. Yang pertama adalah masuk ke dalam publikasi ilmiah penelitian dasarnya dulu, kemudian yang kedua publikasi ilmiah pengabdian kepada masyarakatnya, yang ketiga kami masukkan ke dalam haki, bisa haki berupa tulisan penelitiannya, yang kedua bisa haki tentang kemasan dan brandingnya. Jadi bisa beberapa manfaat. Baru masuk ke kemasan produksi aktual yang sudah kita bisa membuat desainnya dari sekarang. Kedua, memanfaatkan pangan lokal, memanfaatkan limbah yang masih layak dikonsumsi untuk mempromosikan kuliner di satu daerah wisata. Nah, kebetulan di daerah Pandeglang itu ada Haji Arif, kalau nggak salah satu durian yang terkenal ya. Nah, tapi di situ tidak ada tempat mengolah limbahnya lagi gitu. Ya sudah, kulitnya dibuang. Padahal kulit durian itu bisa kita manfaatkan menjadi banyak lagi, bisa jadi dodol, bisa jadi tepung lagi, kemudian bisa dijadikan olahan makanan lain gitu, atau kerupuk gitu. Karena lengkap, karena nanti akan kita buat polanya dari yang mulai kontrol, kemudian beberapa perlakuan. Kemudian kita olah metodenya, analisanya dengan ANOVA atau analisis of variance. Nah, ini kita punya standar resipi. Kami sudah membuat beberapa satuan kontrol yang sebetulnya ini sudah bisa kita pasti uber. Ini berasal dari penggilingan biji durian yang telah direndam, direbus, kemudian dikeringkan, baru digiling. Nilai gizinya mungkin bisa dilihat di sini. Energi kalorinya tidak terlalu besar dibandingkan tepung terigu, ya. Jadi kalau untuk ini bisa bagus sekali untuk anak aktif laboratorium untuk ngecek proksimatnya di Bogor. Jadwal penelitiannya dalam bulan Juni sampai dengan Agustus.